Panelnya yang diterima masih dibungkus dengan kardus. Sebelumnya menggunakan palet kayu pengiriman menggunakan palet kayu karena di luar Jawa lebih aman. Ini kita coba tanpa dibuka dulu solar cell-nya. Voltasenya ini berkisar 6 volt karena dia memang ada cahaya sedikit tembus karena siang hari. Ini kita buka. Nah, ini langsung karena trik sekali, ini 21 volt ini voltasenya. Jadi kondisinya normal untuk solar cell 1. Kita cek lagi solar cell yang satu ini. Kita dengan multitester voltmeter, kita lihat ini voltasenya 21,5 yang keluar dari solar cell. Ini plus yang ada merahnya, ini minus. Nah, ini solar cellnya kita coba saat panas. Ini menggunakan yang solar cell 50 WP. Untuk pemasangan kabel panel surya ini, yang kabel minus warnanya hitam, dalamnya hitam, itu kita pasang soket plus. Jadi yang ada soket MC4 plus. Sedangkan kabel yang warna biru untuk plusnya, yang akan nanti plus ke kontrolernya, kita pasang kabel minus karena dia berpasangan dengan plusnya itu dari panel suryanya menggunakan kabel plus. Nah, sehingga dia berpasangannya kabel minus soketnya. Jadi pemasangannya itu kalau dari panel surya, plusnya itu yang warna merah, sedangkan yang minusnya yang hitam polos ini. Yang kalau yang minusnya itu perempuannya, nah, soket perempuannya, sedangkan yang laki-lakinya soket bagian dalam dia yang plus. Tapi pada saat kita masang di kabel itu terbalik. Nah, sehingga nanti kita cek setelah kita pasang, kita cek. Nah, untuk menggabungkan itu ada ini MC4 kombinasi. Jadi dia menggabungkan plus ini dia untuk menjadi tetap 12 volt. Jadi voltasenya tidak, kita menggabungkannya paralel sehingga tetap keluarannya nanti dia tetap 21 volt maksimalnya itu. Tapi kalau kita masang plus dengan minus, dia menjadi 24 volt, itu beda lagi soketnya ini. Jadi kita memasangnya ini menggunakan MC4 paralelnya ini untuk kombinasi, untuk tetap, jadi walaupun dia 4 panel tetap akan digabungnya, nanti tetap keluarnya tetap 21 volt tadi. Nah, kita coba dulu pemasangannya. Kita sudah menggunakan soketnya, nanti ini baru satu solar panel kita gabung. Nah, kita memastikan dulu bahwa voltasenya ini tetap nih. Jadi yang plusnya ini kita kabel merah, dia tetap 19 volt karena posisinya tidak kena matahari langsung. Kalau dia terbalik, kita ini balik, ini akan minus dia nanti di sini akan minus. Nah, ini jadi minus. Jadi kalau minus ini artinya posisinya terbalik. Kita pemasangannya minus, ini minus 73. Jadi plusnya tetap yang ini. Nah, ini tetap plusnya 18,81. Nanti ini yang solar panel satunya kita pasang juga di sini. Di sini plusnya, ini minusnya, ini plusnya. Jadi akan tetap nanti voltasenya tetap sekitar 18 voltase ini. Kita akan coba pasang nanti 2 buah solar panel kita gabung jadi satu. Saya pasang di atap. Nantinya kita lihat dulu voltase yang dihasilkan berapa setelah dipasang di atap. Nah, ini pemasangan sementara arah solar panelnya sengaja saya bikin berlawanan supaya mendapatkan sinar matahari secara maksimal di setiap waktu, dari pagi sampai sore. Jadi yang plusnya itu kita gabung dengan
penggabung twin socket MC4. Ini twin socket MC4 nya. Nah, ini langsung kita gabung saja dengan kabelnya langsung. Nah, ini kabelnya nanti kita tinggal masukkan. Kita tinggal masukkan saja kabelnya. Nanti dia akan terhubung dengan kabel. Nanti kita periksa untuk arusnya berapa. Nah, ini pemeriksaannya. Yang plus itu yang warna biru, yang minus warna hitam. Ini kita lihat arusnya adalah 20,31. Nah, kabel ini yang plus dan minus akan kita gabung di sini. Di ini plus, ini minus, ini yang dari panel surya. Nah, ini saya menggunakan 20 WP. Sementara yang belum datang yang saya gunakan 20 WP. Nah, kita lihat arusnya berapa nanti ampernya yang dihasilkan dari panel surya tersebut. Ini yang 20 WP itu menghasilkan 12,3 volt. Kemudian ini konverter yang saya gunakan yang 1000 watt, dia 500 watt continuous, tetapi bisa sampai 1000 watt pada saat beban puncak. Menggunakan beberapa aki kering yang 100 ampere, aki basah dan aki 70 ampere. Ini penggabungannya. Tapi kalau kita mau coba dengan satu aki saja dulu, ketahanannya berapa jam pada saat beban puncak. Untuk prosedur pemasangan solar charge controller ini, kita harus pertama-tama kita memasang akinya dulu. Jadi untuk solar panelnya kita harus pasang belakangan saja. Jadi kita pasang saja akinya. Nah, di sini ada aki ini 12,3 volt. Akinya sebesar 12,3 volt. Nah, pada saat dia tidak ada solar panel yang mengisi daya, ini terlihat hanya gambar aki saja dan kondisi strum aki. Nah, ini kemudian kita coba pasang solar panel yang sudah kita rakit tadi. Yang plus itu di sini. Kita lipat biar betul-betul masuk dia. Kabelnya harus benar-benar kencang, kita soketnya. Kemudian yang minus, yang warna hitam, kita pasang di sini. Nah, ini begitu dia terpasang kabel minusnya, itu akan terlihat nih voltasenya adalah langsung naik. Voltasenya langsung keluar 12,5 volt. Ini kita lihat itu ada tanda solar panel. Ini tanda dia solar panel mengisi. Nah, ini dia langsung voltasenya mengisi baterai sampai 12,5 volt. Nah, sekarang kita lihat berapa ampernya pada saat dia melakukan pengisian ini. Nah, saat ini TV ini sudah menggunakan komponen-komponen TV ini semua sudah menggunakan daripada konverter ini. Jadi sudah tidak menggunakan lagi listrik PLN. Jadi sudah tidak menggunakan listrik PLN, baik TV yang satu ini ataupun TV yang di dalam. Nah, ini TV juga sudah kita menggunakan, dan komponen-komponen lain semua ini sudah menggunakan solar panel. Nah, kita akan melihat berapa jam, apakah dia mampu bertahan sampai dengan malam atau bagaimana. Nanti kita lihat dulu berapa ampernya. Ini kita lihat daya pengisiannya sekitar 1,1 ampere saja, jadi sekitar 12 volt. Jadi pengisiannya kita lihat dia masih mampu mengisi 12,2 volt.
Jadi tergantung beban yang kita gunakan. Jadi saya menggunakan 100 WP dulu. Kita lihat ketahanannya berapa lama untuk ini kita lihat bebannya, daya pengisiannya 0,003 ampere.